Nah, sekarang syaratnya. Apa syaratnya kita berjuang melawan kekerasan? Yang pertama tentu saja kebenaran atau satya. Ya jangan saya melawan anti kekerasan tapi bukan tentang kebenaran. Ya buat apa? Yang kita perjuangkan itu tetap harus kebenaran. Kata Gandhi, kebenaran dan anti kekerasan itu seperti dua sisi mata uang. Salah satunya tidak boleh ditinggal. Jadi tidak mungkin anti kekerasan kok untuk hal yang buruk, ketidakbenaran. Dan jangan sampai kita memperjuangkan kebenaran dengan jalan kekerasan. Karena kekerasan itu negatif. Memperjuangkan kebenaran secara negatif, kalau kata Imam Ghazali, seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air seni tidak apa-apa ya, teman-teman paham ya. Untuk bahasa Indonesia yang sastranya tinggi kan air kencing itu sama dengan air seni. Jadi orang nyuci dengan air kencing itu kan niatnya baik, ingin mencuci bersih-bersih, tapi kok yo caranya pakai air kencing. Akhirnya ndak jadi bersih, tapi tambah najis, tambah ndak karu-karuan. Maka ya pakai jalan yang benar dong. Yang benar tadi anti kekerasan. Jadi iya tujuannya kebenaran, tapi diperjuangkan secara anti kekerasan. Sebaliknya juga begitu, anti kekerasan ini Pak, tapi tujuannya untuk keburukan, kejahatan. Sudahlah ya kita diam-diam saja, kita ayo korupsi kan anti kekerasan ini kita. Yang penting sama-sama cuan lah, sama-sama untung, ya itu bukan ahimsa namanya. Jadi anti kekerasan tetap untuk kebenaran. Jadi anti kekerasan dan kebenaran are inseparable, tidak bisa dipisah, and presuppose one another. Kata beliau, kecintaanku terhadap anti kekerasan lebih unggul dibandingkan kecintaanku terhadap segala hal yang duniawi atau supraduniawi. Kecintaanku hanya dapat disamai oleh kecintaan terhadap kebenaran, yang bagi saya identik dengan pantang kekerasan. Melalui hal itulah dan hanya dengan cara itulah aku dapat melihat dan mencapai kebenaran. Jadi syarat pertama ahimsa itu satya, kebenaran. Syarat kedua yaitu bersihnya diri atau penyucian diri. Jiwa yang masih kotor, masih sombong, masih merasa tinggi, merasa besar dan lain sebagainya sulit untuk anti kekerasan. Kata beliau, jika seseorang memiliki kesombongan dan egoisme, ia tidak mungkin anti kekerasan. Anti kekerasan tidak mungkin terjadi tanpa kerendahan hati. Tanpa penyucian diri, anti kekerasan hanya sekedar mimpi belaka. Tuhan tidak akan pernah dapat disadari oleh orang yang tidak suci hatinya. Oleh karena itu, penyucian diri harus berarti penyucian di semua bidang kehidupan. Dan penyucian ini karena sifatnya sangat menular, tentu akan membawa pada penyucian lingkungan sekitar. Jadi ayo membersihkan jiwa. Jangan sampai, iya sih yang dilakukan anti kekerasan, tapi dia sombong. Loh, aku loh bisa anti kekerasan. Yang lain levelnya di bawahku semua. Nah, kelompok sana itu kekerasan semua. Ini satu-satunya nih, saya dan kelompok saya nih yang tidak keras. Ini namanya jiwanya masih tidak bersih. Kebersihan jiwa dari segala sifat kotor, iri, dengki, hasut, sombong harus bersih. Kalau tidak begitu, anti kekerasan tadi hanya akan jadi bukan kendaraannya kebenaran, tapi kendaraannya kesombongan. Kendaraannya dengki, kendaraannya iri, kendaraannya
menang-menangan, egoisme, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita ingin menempuh jalur anti kekerasan, ayo bersih-bersih diri dulu. Makanya Mahatma Gandhi itu kan gaya hidupnya kayak sufi kalau dalam Islam. Gaya hidupnya sangat spiritual. Karena untuk menjalankan anti kekerasan itu perlu kebersihan diri. Karena kalau jiwa kita tidak bersih, ya seperti saya bilang tadi, anti kekerasan hanya jadi jalan untuk pemenuhan hasrat kita saja, kesombongan kita saja. Kalau hari ini mungkin jadi anti kekerasan itu nanti jadi konten saja. Wah, ini loh saya anti kekerasan. Nanti kamu screenshot nih, saya dimaki-maki orang. Wah, yang maki-maki tak doakan, nih screenshotnya. Nah, gitu. Nanti jadi hanya kayak gitu kalau hari ini. Jadi bahan pameran betapa aku ini sudah baik, sudah hebat, sudah anti kekerasan. Maka prasyarat ahimsa itu ayo bersih-bersih diri. Jadi biar barang yang baik yang kita jalani tidak jadi kendaraannya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Maka dalam tasawuf itu kan selalu disebut langkah awal orang yang melakukan perjalanan spiritual itu takholli. Takholli ini penyucian, pembersihan. Karena hal yang baik tidak bisa eksis bareng dengan hal yang buruk. Jadi, kalau ada racun kok ketemu air, ya hasilnya mesti air yang beracun, bukan racun yang berair. Jadi yang jernih mesti terkotori. Maka ahimsa sesuatu yang jernih, tapi kalau masuk dalam wadah yang kotor, ya jadi seperti tadi, dia jadi media kendaraan untuk melakukan hal yang kotor. Maka selain kebenaran, ahimsa juga membutuhkan penyucian diri, kebersihan diri kita.